Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, eh, Allah Subhanahu wa taala, dan juga salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang kepada Bapak Ibu ke dalam acara Sameja Forum ya, yang digagas oleh tim Sameja Forum dengan malam hari ini mengangkat tema yaitu adalah Pasaman Land of the Equator ya. Dengan subtemanya mampukah mendongkrak pariwisata Pasaman seperti itu. Pada malam hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Kadis Pariwisata ya, Pak Kadis, Bapak Ade Herlin. Selamat malam, salam sehat selalu Pak Kadis. Dan juga sudah bergabung yang terhormat Bapak Edi Utama, budayawan ya, atau juga sebagai kurator dari Equator Festival. Selamat malam Pak Edi. Dan juga sudah hadir bersama kita Adinda Nabila Ulfarifanto, Uni atau Duta Wisata Pasaman. Selamat bergabung. Dan juga hadir Bung Aulia Mukhtar, Ketua Gerakan Pemuda Pasaman. Selamat malam, Bung. Dan juga nanti akan bergabung Bung Zulkarnain, aktivis mahasiswa ilmu politik Universitas Jambi, yang sangat kita banggakan, ya. Para mahasiswa tentunya sebagai kontrol sosial kepada kita bersama. Dan selanjutnya ada Bung Fatahuddin Daulay selaku Ketua KNPI Pasaman, seperti itu. Baik, malam hari ini saya diberikan kesempatan ya oleh Sameja Forum untuk membawa diskusi publik ini, bagaimana nanti pariwisata Pasaman ini ke depan, dan juga apakah mampu pariwisata Pasaman ini mendongkrak pariwisata Pasaman ke depannya dengan tema Pasaman Land of the Equator tentunya. Yang sama-sama kita ketahui baru beberapa hari belakangan ya, yang diadakan dan dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bapak Audi, dan juga dihadiri para undangan dan festival yang sangat luar biasa ya, ada 3 lokasi. Tentunya ini menjadi gebrakan awal yang luar biasa bagi pariwisata Pasaman ke depan, kita harapan kita bersama. Oke, baik. Untuk tidak memperpanjang malam hari ini, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ade Herlin, Bapak Ade Herlin selaku Kadis Pariwisata untuk menyampaikan sepatah dua patah kata di hadapan kita bersama. Waktunya kita berikan 5 menit, Pak Ade. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, pada malam hari ini hadir yang sebagai moderator itu Bapak Ulul, terima kasih. Dan juga hadir juga budayawan kita, orang tua kita, Bapak Edi Utama, dan juga dari tokoh-tokoh pemuda Pasaman, Pak Aulia Mukhtar juga hadir, dan juga adik-adik kita Nabila Ulfarifanto, serta hadirin-hadirat berbahagia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mungkin yang ada yang menonton secara live langsung di kanal YouTube, mungkin Pak Ulul ya. Ya, baik. Pertama itu saja kita ucapkan dalam kesempatan ini itu saja kita yang buka diskusi oleh semeja Pak Ulul ya, semeja ya. Sameja Forum. Sameja Forum. Ya, Sameja Forum. Itu saja kita selaku perwakilan dari aparatur pemerintah, dari pemerintah Kabupaten Pasaman, pada malam hari ini kami dapat menyampaikan beberapa hal atau beberapa poin terkait dengan hal ini. Pertama, tentu saja latar belakang kita pada kegiatan kita yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Juni kemarin, yang telah kita saksikan bersama, kita deklarasikan bersama terkait dengan tagline kita, Pasaman Land of the Equator. Tentu saja ini
sebetulnya merupakan suatu momen bagi kita bersama, khususnya masyarakat Pasaman, untuk menatap ke depannya untuk lebih maju. Dalam arti kata, betulnya dari segi tagline tersebut, sebagaimana kita diskusi kita dengan baik itu dengan pimpinan maupun diskusi kita dengan Pak Bung Edi Utama, ini merupakan suatu bagaimana kita membungkus suatu Pasaman ini. Itu saja kita menciptakan branding yang mana ini yang menjadi suatu yang harus kita branding, kita kenalkan ke depannya bagi masyarakat umum. Siapa yang tahu mungkin yang terkait dengan Land of Equator, sebetulnya kita sudah ranah Equator, tapi kita bagaimana kita nanti ke depannya lebih membranding Pasaman Land of Equator ini dari berbagai sudut pandang. Dalam arti kata ini baru awal permulaan yang akan kita mulai dari terkait bagaimana Pasaman tujuan wisata sebagai pimpinan disampaikan, baik itu pimpinan Bapak Bupati maupun juga pimpinan disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati kita. Jadi ini bagaimana langkah ke depannya akan kita mulai, baik itu dari nanti tagline yang kita terus dengungkan, Pasaman Land of Equator ini ke depannya akan kita patenkan, artinya kita urus hakinya, itu sudah kita komunikasikan dengan Kemenkumham, juga nanti secara akan kita komunikasikan ini menjadi suatu kita sembarakan ke nantinya tagline tersebut tentu berbentuk logo atau logo yang akan kita sembarakan nantinya untuk halayak umum khususnya nanti masyarakat Pasaman. Jadi dalam ini itu saja kita memulai awal kita menatap pariwisataan Pasaman untuk lebih maju ke depannya. Itu saja ini harus kita mulai bersama, bukan saja dari pariwisata tapi bagaimana dari sudut pandang lainnya, baik itu dari pandang ekonomi. Kalau pariwisata tanpa memajukan ekonomi masyarakat itu omong kosong. Kita harus orientasinya untuk yang memajukan ekonomi masyarakat ke depannya. Dalam arti kata itu segala sektor, baik itu sektor dari UMKM-nya, sektor dari yang pendukungnya lainnya itu harus kita dukung. Tanpa kalau kita wisata maupun akses jalannya maupun yang lainnya itu perlu kita dalam arti kata mengintegrasikan nantinya untuk memajukan pariwisata di Pasaman. Itu sementara dulu Pak Lurah. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Kadis ya, sangat jelas ya penyampaiannya, dan tadi menyampaikan beberapa hal kepada kita bahwasanya yang paling menarik adalah pariwisata tanpa mendongkrak ekonomi itu adalah sesuatu omong kosong ya. Nah, ini tentunya mendongkrak nanti para ekonomi Pasaman. Ini sudah mulai terlihat arahnya Bapak Ibu semua, yang juga yang ada di YouTube. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada Bapak Edi Utama, selaku kurator Equator Festival. Pak Edi sudah bergabung? Ya, terima kasih. Siap Pak Edi. Waktunya 5 menit, dipersilahkan Pak Edi. Ya, mudah-mudahan bisa lebih cepat ya. Siap. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf ini karena sebelumnya sudah ingin membatalkan ini karena memang kebetulan baru selesai rapat Zoom meeting dengan Komite Penilai Nasional ya untuk dana hibah, dana abadi dari Kementerian Keuangan gitu. Ternyata rapatnya bisa sangat cepat sekali, tak cukup 1 jam selesai gitu. Jadi bisa bergabung, alhamdulillah. Jadi saya kira ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, untuk kita bisa memajukan atau mempromosikan suatu daerah, terutama objek wisata ya. Saya kira memang kita memerlukan sebuah ikon, sebuah branding baru ya, untuk kita lebih fokus, agar kita bisa lebih fokus untuk dalam mempublikasikan, mengelolanya, menatanya, dan kemudian mengembangkannya dengan berbagai potensi itu. Itu yang pertama, sehingga muncullah kata yang disepakati ya oleh pemerintah daerah, bupati, wakil bupati, dan ketua DPRD juga, dan sekaligus seluruh wali nagari, ketua KAN ya, dan ketua BAMUS, sampai semua unsur-unsur penting dari masyarakat di Pasaman itu menyepakati bahwa Pasaman itu menjadi sebuah ikon yang namanya Land of the Equator itu,
sebuah bumi khatulistiwa atau ranah khatulistiwa ya, dengan segala macam identitas baik alam, sejarah dan kulturalnya, itu memiliki sebuah hal-hal yang sangat spesifik sekali. Jadi saya melihat bahwa sebetulnya gagasan mendeklarasikan Pasaman ini sebagai Land of the Equator itu merupakan sebuah titik temu dari kemauan pemerintah daerah yang digerakkan oleh bupati dan wakil bupati dan juga semua unsur dengan potensi lokal, dengan keunggulan lokal yang ada di Pasaman. Nah, kalau titik temu ini bisa terus berlanjut menjadi, saya kira ini akan menjadi sebuah energi besar ya, sebuah kekuatan besar, sebuah modal yang besar untuk bisa memajukan Pasaman sebagai sebuah daerah yang memang perlu, yang pada akhirnya saya akan melihat akan diperhitungkan sebagai sebuah daerah tujuan wisata itu. Jadi titik temu ini bukanlah sebuah mimpi yang terlalu jauh ya, saya kira juga mimpi yang realistis, bahwa kemudian posisi strategis yang Pasaman yang selama ini, posisi Pasaman yang tidak strategis selama ini saya kira akan teratasi dengan program unggulan dari kabupaten, misalnya Pasaman terkoneksi. Kemudian perubahan regional yang di tingkat Sumatera dengan tumbuhnya kembali pariwisata di Danau Toba yang sekarang sudah mulai menggeliat, saya kira juga akan memberikan dampak yang cukup besar pada Pasaman, karena Pasaman ada jalur antara Sumatera Utara dan Sumatera Barat atau Sumatera bagian tengahnya. Akhirnya Pasaman saya kira seperti yang terjadi pada tahun 90-an itu juga akan mendapatkan semacam limpahan atau semacam proses lanjutan dari kunjungan wisatawan mancanegara, terutama dari Sumatera Utara yang khusus adalah Danau Toba, yang biasanya mereka akan terus ke Bukit Tinggi, ke Sumatera Barat. Dan saya kira Pasaman harus punya energi, punya kekuatan untuk menghentikan mereka di Pasaman itu 1 atau 2 malam dengan berbagai objek yang kita akan kembangkan. Saya ada di Rimba Panti dengan air panasnya, mungkin nanti Lubuk Sekaping akan menjadi sebuah kota yang sangat indah kalau kemudian apa yang didorong oleh Bupati misalnya atau Wakil Bupati untuk menjadikan Lubuk Sekaping sebagai the city of flower park itu sebagai kota bunga, saya kira yang sudah mulai berkembang juga seperti di Tonang, kemudian Rimba Panti sebagai sebuah resources alam yang sangat luar biasa, itu juga akan menjadi semacam magnet tersendiri untuk membuat orang minimal singgah atau tinggal 1-2 hari di Pasaman. Saya kira ini ya. Kemudian yang kedua saya kira yang menarik juga sebagai simbol ya atau identitas dari Land of Equator ini juga kehidupan budaya Pasaman yang sekarang berbeda jauh ya dari daerah-daerah Sumatera Barat lainnya atau Minangkabau lainnya, karena ini adalah Pasaman adalah sebuah daerah pertemuan budaya antara Minang dan kemudian berbagai etnik dari Tapanuli Selatan misalnya, sehingga banyak sekali identitas budaya yang justru tidak ditemukan di wilayah Minangkabau yang lain, dan sekarang ini juga merupakan sebuah magnet tersendiri dari potensi lokal yang ada di Pasaman itu. Dan yang ketiga saya kira juga ada sejarah yang sangat penting, misalnya itu sejarah perjuangan Tunku Imam Bonjol yang sekarang sudah ada museumnya, dan sekarang ini juga merupakan sebuah magnet yang penting juga sebagai daya pikat Pasaman ya, karena Imam Bonjol adalah tokoh nasional, yang pahlawan nasional, dan saya kira perjuangan Imam Bonjol adalah sebuah perjuangan bagaimana mendamaikan antara kehidupan adat dan agama itu dan agama, karena kemudian Imam Bonjol adalah orang yang paling terkenal bekerja sama untuk mengembangkan agama Islam dan juga sekaligus budaya, hingga dia melakukan kerjasama yang luar biasa dengan para penghulu itu. Dan yang terakhir saya kira dengan apa yang digagas oleh Bupati untuk membangun planetarium misalnya di titik kulminasi itu adalah magnet tersendiri yang sangat penting bagi sebuah masa depan Pasaman, karena itu akan pasti, karena ini adalah satu satu ikon satu teknologi yang saya kira sangat penting sekali bagi memajukan atau mencerdaskan Pasaman yang sekarang juga merupakan visinya, misinya, bahwa Pasaman yang cerdas misalnya. Ini bagian dari sebuah elaborasi dari kekuatan ilmu pengetahuan ya, terhadap menjadikannya menjadi sebagai magnet pariwisata itu. Dengan semuanya itu saya kira Pasaman, saya kira dengan ikonnya sebagai Land of Equator itu akan menjadi sebuah daerah tujuan wisata yang penting di kawasan Sumatera saya kira pada akhirnya. Karena pertama faktornya adalah perubahan regional yang akan terjadi, yang Sumatera Utara yang mulai bangkit, Danau Toba yang mulai bangkit, kemudian ada koneksi ke Riau ya,
ke Payakumbuh dan ke berbagai lainnya, ke Pasaman Barat, saya kira juga akan terjadi seperti itu. Dan sekarang memang itulah kemudian modal yang sangat penting untuk kita kelola, dan itu memerlukan sebuah branding, sebuah ikon untuk kita bisa lebih fokus mengelolanya. Saya kira itu aja yang dari pengantar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Edi Utama ya, yang telah menyampaikan gagasan-gagasannya terkait Pasaman Lende Ekuator pada kita bersama. Baik, sudah bergabung juga bersama kita Bung Muhammad Fathah Daulay, Ketua KNPI Pasaman. Selamat malam, Bung Ketua. Selamat malam, tes. Kedengaran nggak suara saya? Jelas, Ketua. Siap, oke. Kita ada juga mahasiswa aktivis yang sudah hadir malam hari ini, Adinda Zulkarnain. Selamat malam. Siap. Oke, baik. Mohon maaf. Kita persilakan ya, beri kesempatan 5 menit kepada Adinda Zulkarnain untuk menyampaikan gagasan-gagasannya atau pandangan-pandangannya terhadap Pasaman ya, Pasaman Land of the Equator. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Oh, izin sebelumnya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ini Bang, bukan ingin melempar batu ini kan Bang, tapi dalam hal yang sifatnya kebijakan ini kan langkah baiknya memaparkan dulu. Seperti yang sampaikan tadi oleh, ini kan terlambat join juga karena ada beberapa kendala tadi. Kendala dalam artian, biasalah kan Bang, mahasiswa ini kadang-kadang kesana kemari, rupanya jaringan tak ada. Oke. Baik. Di sini ada juga dari Uni Pasaman. Alangkah baiknya menurut saya Bang, nanti kan menanggapi di akhir tuh bagaimana ibaratnya nanti bukan sebagai keynote speaker di akhir, tapi alangkahnya dari mahasiswa ini tentunya nanti yang saya terima undangan di sini dari kawan-kawan mewakili kawan-kawan generasi Z, mungkin alangkah baiknya agak di akhir nanti, karena kita ingin mendengar dulu bagaimana tentunya pemaparan konsep dari kepariwisataan sendiri kan. Ada juga di sini tergabung Bang Aulia Mukhtar, Bang Fatahudin, senior kita di kepemudaan. Alangkah baiknya memaparkan dulu agar nanti secara komprehensif kita tanggapi gitu Bang. Kita memberikan. Oke, baik. Kesempatannya tadi sudah diatur Bung, tadi sudah Pak Kadis, Pak Edi kurator kita. Sekarang gilirannya Bung Zul dulu, nanti baru Adinda Nabila ya. Nah, nanti Bang Fatah, baru Bung Aulia. Seperti itu, dan kita berikan kesempatan 15 menit untuk adu gagasan kembali. Seperti itu dia rondanya tadi. Oke, sudah pas tuh masuk di waktu yang tepat. Silakan dulu 5 menit, kita persilakan. Oke. Mengenai yang pertama Bang ya, Land of Equator, mampukah mendobrak pariwisata Pasaman? Secara ini mungkin saya sampaikan dari pandangan saya selaku mahasiswa yang memang selama ini tinggal dari berakar dari Kecamatan Dua Koto di Nagari Cibada, besar di sana. Di Nagari Cibada ibaratnya menempa pendidikan pengetahuan di Cibada, Dua Koto, dan Kabupaten Pasaman. Melihat realistisnya pariwisata hari ini dengan kebijakan di Pasaman, tentunya bukan berarti kita pesimis dan segala macam, tetapi dengan adanya kasih terlambat ini tadi Bang, terlambat join, pandangan sederhananya budayawan atau kurator Equator Fest Bang Edi Utama ini ibaratnya telah bersinergi. Kita tentunya mengapresiasi dalam artian kita mengapresiasi semua langkah yang dilakukan oleh Pemda hari ini, asalkan itu dalam unsur kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan. Nah, kembali ke latar belakang tadi, karena enaknya kita bercerita kan akan ada latar belakangnya. Besar di Nagari Cibada, yang mana kalau saya bedah, mungkin temanya ini memang Land of Equator kan, tapi saya rasa ini forum diskusi terbuka kita malam ini, terbuka dalam artian kita membahas tentang Pasaman, bukan saja tentang pariwisata, tapi implikasi kebijakan pariwisata ini dan sejauh mana memang kebijakan pariwisata ini mendobrak nantinya terhadap perkembangan, terhadap juga tentunya pembangunan berkelanjutan terhadap generasi muda khususnya di Kabupaten Pasaman. Kalau dibedah hari ini Kabupaten Pasaman, yang pertama tadi kita apresiasi, emang kita apresiasi dalam artian kita optimis. Kalau memang nantinya ada memang di kepariwisataan ini ada yang perbedaan, pastinya ada wisata, wisatawan, dan pariwisata. Kalau pariwisata ini lebih ke sistemnya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Edi Utama tadi. Kita sepakat soal itu. Dan juga tentunya kita mengapresiasi langkahnya. Tapi dalam hal ini kita perlu melihat
apakah hari ini yang dihadapi oleh pembangunan Pasaman? Saya rasa Pak Beni Utama dalam hari ini sudah 20 tahun lebih mempunyai pengalaman di birokrasi, minimal itu yang tertanam hari ini di kawan-kawan generasi Z ya, apalagi pemilih pemula dalam artian hari ini kaum muda, kita melihat kebijakan ini kebijakan pariwisata. Sementara sebetulnya landmark kita kalau yang sering disampaikan oleh Bang Fatahudin Daula itu ya, kita melihat akar rumput, mulai dari akar rumput perekonomian, akar rumput budaya, dan juga tentunya akar rumput bagaimana memang budaya dan sinkronisasinya dengan nilai ekonomi, politik, dan sosial nanti. Itu ada di, kalau kita bedah hari ini, Kabupaten Pasaman itu ada di indeks pembangunan manusia nomor 2. Kenapa saya sampaikan di sini? Tentunya sekali lagi implikasi dari kebijakan pemerintah hari ini yang digaungkan pemerintah hari ini tentunya akan berimplikasi ke yang lainnya, termasuk itu nantinya ke ekonomi, budaya, dan lain-lainnya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena menurut saya kepada ini memang mudah-mudahan di sini ada orang dari dinas dan lain-lainnya, kita memajukan yang namanya daerah bukan saja dari faktor kepariwisataan, tapi tentunya mengetahui akar rumput tadi. Seperti yang saya lihat dengan pandangan saya tadi, saya besar di Cibadak, 2 Koto dan lain-lainnya, sementara landmark yang dimainkan oleh Pemda hari ini adalah mendobrak kepariwisataan. Mendobrak kepariwisataan. Sebentar Bang. Pariwisataan. Intinya langkah Pemda hari ini harus komprehensif. Yang saya lihat Bang, harus ada menyentuh unsur pendidikan, unsur budaya, di samping memang pembangunan sistem kepariwisataan. Sebagai contohnya bagaimana nantinya efek dari implikasi pariwisata ini membentuk generasi anak muda kita. Baik itu nanti penguatan di bidang angka literasi, pencegahan narkoba. Kita ketahui bahwa Kabupaten Pasaman ini adalah gerbang masuknya narkoba ke wilayah Sumatera Barat. Bukan saya Sumatera Barat, tetapi daerah-daerah lainnya masuk dari Sumatera Utara atau perbatasan. Ini seperti yang pengalaman saya sendiri pernah meriset itu tentang meriset soal yang dinamakan tentang narkoba itu rata-rata memang dimulai dari rokok. Apalagi kata kawasan Pantura. Ada memang di kampung pengedarannya saya lihat memang dari demikian. Nah ini sampai hari ini kita tidak melihat mitigasi. Nah harapan kita ke depannya memang melalui pembangunan sektor pariwisata ini juga digalakkan tentang merongrong mental anak muda. Karena kita berbicara pariwisata berkelanjutan, kita berbicara tentang sumber daya manusia. Sejauh mana nantinya implikasi dari kebijakan pariwisata ini terhadap pembangunan indeks pembangunan manusia tadi. Hari ini ada Land of Equator. Menurut saya ini dimulai dari daerah Bonjol pertama ya. Nah, bagaimana pertanyaan kita di generasi Z tentunya bagaimana? Sejauh mana nanti memang peran kita dibutuhkan? Sejauh mana nanti implikasi dari kebijakan ini mempengaruhi kita yang ada di daerah 2 Koto, daerah Mapatunggo Selatan, daerah Panti, daerah Tapus, daerah Rau, dan tentunya Lubis Kaping. Apa yang sekiranya bisa kita bantu, bukan saja kita bantu, tapi feedbacknya hari ini terhadap anak muda. Seperti yang kita ketahui bersama, apakah nanti akan ada penglibatan anak muda dan lain-lainnya. Tapi yang penting menurut saya ini adalah sistem pendidikannya dulu. Dalam artian tidak salah. Sebuah hari ini, pernah saya singgung juga di sebuah opini ya, Bu Zulkan. mendobrak pariwisata Pasaman. Mampukah mendobrak pariwisata Pasaman? Kita yakin. Dari kalangan anak muda yang optimis kita yakin, tapi dengan catatan. Hari ini implikasi kebijakannya tentu pembangunan berkelanjutan. Continue policy public. Pembangunan publik yang berkelanjutan. Kita ingin sistem itu, jadi intinya, karena memang ini temanya dikunci ya, mampukah mendobrak, kita yakin dengan catatan, Pemda hari ini ibaratnya bisa bersinergi, bisa menjalin energi, tapi tidak menyampingkan landmark yang lainnya. Kita tahu ada pertanian, ada tentunya penangguhan kepemudaan. Karena hari ini kita ketahui dana yang dibutuhkan, dana yang di APBD-nya sekitar bergulir 2-3 miliar. Dan kita ketahui bagaimana memang infrastruktur pariwisataan, bagaimana memang sumber daya pariwisata dan lainnya yang memang harus dibangun. Jadi mungkin begitu Bang. Kalau dengan hari ini Pemda dalam tanda kutip tetap dalam artian, bagi saya tidak serius Bang. Tidak serius dalam artian menanggapi permasalahan yang ada. Tapi kalau berbicara optimis, tentu kita optimis. Karena kita menghargai usaha dari kurator, dari para sinergi, daripada akademika yang terlibat memang di dalam kepariwisataan hari ini. Tapi closing statement-nya, dari kawan-kawan yang sejak kebijakan ini dimainkan, saya berdiskusi dengan beberapa kawan, dengan beberapa anak muda, dari Pasaman khususnya yang dari Pantura dan beberapa kawan dari Lubis Kaping, memang
kecewa bila nantinya memang apa yang seharusnya menjadi dasar problematika kita tidak diacungkan di dalam kebijakan. Nah, begitu Oke, mungkin, Mas. siap. Terima kasih Bung Zulkarnain ya, jelas dan lugas juga ini menjadi pandangan tentunya nanti kepada kita bersama dari pihak pemerintah ya. Ini sudah mulai ada masukan-masukan ya. Selanjutnya kita minta kepada Adinda Nabila Ulfarifanto, Duta Pasaman ya, milenial, generasi Z juga. Silakan 5 menit waktunya kepada Adinda Nabila. Oke, terima kasih. Bisa didengar, Bang? Jelas, sangat jelas. Thank you. Izin kepada Bapak-Bapak untuk saya sebagai Duta Pariwisata yang ada di Pasaman. Nah, sebenarnya di kesempatan ini saya ingin sedikit menjelaskan mungkin tugas dari Duta Pariwisata itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, tugas dari Duta Pariwisata itu sebenarnya adalah bagaimana duta ini menjadi ikon dari pariwisata yang ada di daerahnya atau bagaimana dia mempromosikan pariwisata yang ada di daerahnya dan bagaimana dia membangun brand awareness, bagaimana membangun kesadaran mengenai bahwa pariwisata itu ada di daerah itu gitu. Nah, sebelum kita mempromosikan suatu wisata, alangkah baiknya kita memperbaiki wisata yang kita miliki dulu dengan apa? Kita harus punya itu sabta pesona. Apakah pariwisata kita mempunyai sabta pesona? Sabta pesona itu adalah hal yang harus dimiliki oleh pariwisata gitu. Apa aja sih sabta pesona itu sebenarnya? Ada itu keamanan, ketertiban, kebersihan, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Apakah pariwisata kita sudah aman bagi wisatawan, sudah tertib, sudah bersih, enak dipandang, sudah sejuk, apakah sudah indah untuk dinikmati oleh wisatawan, apakah masyarakatnya sudah ramah, apakah kita have a value untuk dimiliki, maksudnya itu kayak kita punya kenangan apa sih yang bisa wisatawan bawa ke daerahnya lagi saat dia berkunjung ke daerah kita atau ke pariwisata kita, sehingga setelah itu ada kita bisa nih jor-joran mempromosikan bahwa nggak akan rugi kok berpariwisata atau berwisata nih ke daerah kita gitu. Nah, saya juga setuju sekali dengan Bapak Kepala Dinas Pariwisata bahwa nggak cuma pariwisata yang harus kita kembangkan, tapi ekonomi kreatif. Bagaimana pariwisata ini bisa membangun ekonomi yang kreatif di daerahnya, bisa memajukan ekonomi di sekitarnya, bisa membantu masyarakatnya. Bagaimana pariwisata ini bisa membangun UMKM jadi lebih baik, lalu masyarakat dan pemerintah menjadi selaras untuk membangun pariwisata ini, sehingga nantinya tidak ada gejolak atau perdebatan di saat pariwisata ini udah jalan gitu. Nah, and I'm proud to be a tourism ambassador of Pasaman. And because we have a value that we can promote to the world, bahwa kita punya nih Pasaman Left of Equator. Kita punya yang nggak semua daerah milikin. Kita punya garis khatulistiwa. Kita punya value yang bisa kita jual. Nah, bagaimana bahwa Pasaman Land of Equator ini pastinya bisa mendongkrak pariwisata karena nggak semua daerah punya value yang seperti ini gitu loh. Mungkin dari saya segitu aja. Mungkin kalau nanti bisa ditambahkan saya tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Nabila ya, Duta Wisata Pasaman. Luar biasa sekali tanggapannya ya dalam waktu lebih kurang 4 menit. Oke, selanjutnya kita minta 5 menit tanggapan dari Ketua KNPI Pasaman, Bung Muhammad Fathah Daulay, kepada Bung ya, saya panggil Bung ini. Bung Muhammad Fathah Daulay, waktu dan tempat dipersilahkan. Bentar. Siap. Bentar, ini ada acara nih. Makasih atas waktunya. Kedengaran nggak? Terdengar. Bentar ya, Pak. Izin. Aduh. Atau yang lain dulu? Oke, kalau Aulia udah.
Aulia belum. Aulia dulu lah. Oke, baik. Sepertinya masih mencari tempat nih, Bung. Kita minta Bung Aulia dulu. Halo? Jelas nggak? Trouble, Bung. Ada yang dekat dari Bung sepertinya. Sepertinya harus dimatikan suaranya yang satu itu. Silakan, Bung Aulia. 5 menit dari Halo? sekarang. Ya, boleh. Terima kasih Bung Ulul Hasbi. Siap, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kawan-kawan semua, terutama kepada Kanda Kadis Pariwisata Kabupaten Pasaman, beserta penggiat budaya, Bapak Edi Utama, dan juga kawan-kawan, hadir juga Adinda Zulkarnain. Selamat malam, Dinda. Oke. Saya sedikit berbicara mengenai wisata di Kabupaten Pasaman. Sesuai dengan tema yang kita angkat pada malam ini, yaitu mampukah Tanah Ekuator mendongkrak pariwisata yang ada di Kabupaten Pasaman. Sebelum kita terlalu jauh, tentu kita harus sadari dulu bahwasanya wisata itu adalah termasuk salah satu dari 10 visi misi pemerintah Kabupaten Pasaman hari ini, yang mana visi misi itu dibangun sebelum mereka menduduki posisi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman. Artinya, 83% masyarakat Pasaman menyetujui dan mendukung visi misi pemerintah daerah Kabupaten Pasaman pada hari ini. Oke, yang perlu saya bicarakan di sini adalah apakah mampu Tanah Ekuator untuk mendongkrak pariwisata Kabupaten Pasaman. Mungkin pendapat saya tidak jauh beda dengan Adinda Nabila, yang mana untuk memaksimalkan wisata itu tentunya apa yang kita jual, apakah rasanya dengan menjual wisata Ekuator bisa menarik perhatian para wisatawan yang ada di luar daerah Kabupaten Pasaman. Itu satu. Seterusnya, ketika kita berbicara wisata, ada tadi saya dengar dari Pak Kadis Pariwisata bahwasanya wisata itu tentu akan meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Pasaman. Tentu saya jadi bingung di sini, masyarakat yang mana, ekonomi masyarakat yang mana yang ditingkatkan. Saya berbicara, ketika kita berbicara wisata yang ada di Bonjol, tentu perekonomian yang jelas meningkat itu tentunya di Kecamatan Bonjol. Dan itu sangat-sangat terbatas. Artinya hanya ada di wilayah atau di kawasan wisata Bonjol tersebut. Barangkali mungkin ada 20 atau 30 kakak. Apakah itu menjadi satu alasan kenapa wisata Kabupaten Pasaman itu harus digaungkan? Seterusnya, kalau menurut pendapat saya adalah ketika berbicara wisata, kita tidak bisa lepas bahwasanya wisata itu adalah sama dengan bisnis. Ketika kita menghabiskan uang dari Kabupaten Pasaman misalnya 10 miliar, apa yang akan didapatkan Kabupaten Pasaman? Apakah dengan acara event bisa mengangkat PAD kita atau bagaimana? Tentu kami sebagai pemuda sangat pendukung sekali terkait wisata. Yang mungkin barangkali perlu kita benahi adalah konsep wisata tersebut. Artinya ketika kita mengundang orang, kita tidak hanya berpikir ekonomi yang di kawasan wisata tersebut, ekonomi masyarakatnya. Tentu kita harus memikirkan apa yang akan didapatkan Kabupaten Pasaman ketika kita mengeluarkan uang yang sekian miliar, bahkan mungkin puluhan miliar gitu. Apa yang akan kita dapatkan? Sebagai contoh, Bukit Tinggi yang hari ini bisa kita bilang kota wisata, misalnya kita mau kunjungan ke Puncak Lawang, tentu kita harus membayar biar bisa masuk. Kalau di Pasaman ada tidak ini diterapkan gitu? Itu yang kita maksud. Artinya,
kalau kita tidak akan pernah keberatan berapapun uang Pemda Kabupaten Pasaman yang akan dihabiskan untuk wisata. Tentu harus berimbang berapa PAD yang akan dicapai oleh Pemda itu tersebut. Seterusnya menurut saya adalah sedikit lagi, kalau menurut pandangan kami mengenai wisata, Bonjol, oke, memang kita mempunyai keunikan yang mana kita dilintasi oleh garis khatulistiwa, yang mungkin barangkali di Indonesia hanya ada 2 daerah, yang satu di Pasaman, yang satu lagi kalau tidak salah di Pontianak. Artinya, apakah dengan ikon ini, para wisatawan akan tertarik terhadap itu? Padahal kita hanya bisa menyaksikan 1-2 kali per tahunnya. Artinya ini adalah satu bentuk musiman gitu. Bukan yang setiap hari ketika orang menginginkan itu, dia tidak bisa menikmatinya gitu. Apakah ini sudah menjadi pertimbangan oleh Pemda Pasaman sehingga wisata Bonjol itu adalah diprioritaskan daripada wisata-wisata yang lain? Contohnya masukan kalau Rimbo Panti bagaimana? Ketika kita benahi, barangkali mungkin kita buat semacam waterboom yang 1 menit lengkap lagi, dengan Bung. siap Bung, pemandian air panasnya dengan berapa uang yang kita keluarkan yang akan dikelola oleh BUMD daerah, jelas berapa yang kita keluarkan, jelas apa yang akan kita dapatkan. Jadi barangkali menurut saya kalau untuk pembuka saya cukupkan sampai di sini dulu Bung Ulul Asmi. Terima kasih. Kita kasih dulu kawan-kawan yang lain. Bung Aulia Mukhtar ya. Selanjutnya kepada Bung Muhammad Fattah Daulay, Ketua KNPI Pasaman, 5 menit, dipersilahkan dari sekarang. Ya, tes kedengaran ya. Kedengaran. Ya, terima kasih kepada kawan-kawan semua untuk waktunya. Bahas pariwisata ini asik nih kayaknya. Soalnya itu mengalahkan yang saya lihat terkait dari fokus pembangunan Pasaman itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, itu telah mengatur bidang kepariwisataan yang bersifat pilihan. Pariwisata itu pilihan, merupakan aspek yang bersifat alternatif menurut saya. Dan itu pun dibunyikan dalam undang-undang tersebut. Jadi, Land of Equator mampukah mendongkrak pariwisata Pasaman? Tentunya kita harus melihat dulu rencana strategisnya bagaimana. Dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasilnya bagaimana. Misinya bagaimana. Identifikasi tujuannya, goalnya untuk apa. Sasarannya untuk apa. Rencana kerjanya bagaimana. Baru kita bisa mengevaluasi terkait mendongkrakkah pariwisata untuk Pasaman. Itu yang menurut saya yang perlu kita garis bawahi. Sekitar 1 bulan yang lewat, saya pergi mengunjungi, berkunjunglah ke rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Pasaman, langsung bertemu dengan Bang Bustomi. Saya juga pertanyakan ini, sudah adakah perda dari Pasaman, perda dari pariwisata tersebut? Dan beliau menyatakan perdanya belum ada. Padahal peraturan daerah itu berfungsi memberikan kerangka, arah, dan jangkauan dari sasaran pembangunan pariwisata yang hendak akan kita capai. Ya, hukum dan kebijakan publik merupakan variabel yang memiliki kaitan erat tentunya ya kan. Jadi bahas pariwisata ini menurut saya masih banyak yang harus kita benahi. Ya, perdanya harus diselesaikan, dari aspek administrasinya bagaimana, aspek ekonominya bagaimana, seperti yang disampaikan Aulia tadi, dari aspek bisnisnya bagaimana. Menurut saya,
yang perlu dikejar terlebih dahulu itu adalah perda yang akomodatif. Landasannya menurut saya itu yang filosofis, sosiologis, biologis, ataupun politis. Ya, itu menurut saya Dinda Ulul. Terhadap land of Ekuator. Ekuator ini, Katulistiwa ini bukan Pasaman saja yang punya. Bukan hanya Pasaman saja yang dilintasi oleh jalur Katulistiwa. Sulawesi juga ada. Pontianak hari ini dari tahun-tahun sebelumnya sudah dijuluki sebagai Jamrud Day of Katulistiwa. Kita lihat bagaimana perkembangannya. Mendongkrakkah terhadap pariwisatanya? Ya, menurut saya itu filosofi yang dimuat dari kepariwisataan itu dulu yang harus kita selesaikan. Bagaimana? Itu jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat. Saudari Nabila juga sudah membahas terkait sabta pesonanya bagaimana tadi, bagaimana keamanannya, bagaimana tertibnya, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangannya. Ya, banyak yang harus kita benahi. Kalau untuk mendongkrak, pasti mendongkrak. Namun dengan catatan perlu peranan dari seluruh sektor. Ya, salah satunya tadi itu, peraturan daerah itu berfungsi memberikan kerangka, arah, dan jangkauan dari sasaran pembangunan pariwisata yang hendak kita capai. Ya, itu yang harus kita kejar terlebih dahulu sebelum kita mengkaji ya bisa mendongkrak atau tidak. Soalnya untuk evaluasinya itu masih panjang. Misinya aja kita sampai hari ini belum tahu. Tujuan dan sasarannya dan rencana kerjanya juga apalagi kita belum tahu. Bagaimana pembangunan SDM-nya? Padahal kita tahu pembangunan SDM mempengaruhi pemanfaatan SDA tersebut. Jika SDM kita rendah, ya Pasaman hari ini untuk Sumatera Barat di atas Mentawai lah terkait SDM kita. Padahal SDM itu juga mempengaruhi pemanfaatan dari SDA. Apa yang harus kita capai? Itu sangat mempengaruhi. Bagaimana keoptimalannya juga. Dan akan terhambat apapun target-target yang harus yang ingin kita capai di pariwisata ini akan terhambat di persoalan SDM. Ya, itu menurut saya Ulul. Banyak yang harus catatan yang harus saya belum bisa menilai, bisa menilai apakah mendongkrak atau tidak. Ya, saya perlu melihat misinya bagaimana, perlu goalnya bagaimana, rencana kerjanya bagaimana, baru saya bisa mengevaluasi. Yang paling intinya menurut saya itu perdanya harus dikejar dulu. Itu sampai. Oke, baik. Sudah sampai ya, Bang Fatah. Terima kasih atas tanggapannya 5 menit. Oke, baik. Itu tadi dari tanggapan dari para narasumber ya, dari Pak Kadis ya, Pak Ade Herlin mengatakan ya, menatap ke depan pariwisata Pasaman lebih maju. Bagaimana kita membungkus dan menciptakan branding Pasaman. Kita ini dikenal dengan Pasaman Land, Dev of Equator ya. Dan juga menyampaikan bagaimana untuk meningkat ekonomi di Pasaman ya, karena wisata tanpa peningkatan ekonomi itu adalah omong kosong seperti itu tadi. Pak Edi Utama juga menjelaskan ya, kita melihat potensi-potensi Pasaman yang sangat strategis dari segi ekuatornya ya, line of the equator, dari segi perubahan regional, Sumut yang mulai bangkit dari wisata di Danau Toba gitu, itu bisa juga dimanfaatkan, dan juga koneksi antara Riau dan Payakumbuh serta Pasaman Barat dan daerah lainnya. Tentu ini menjadi sebuah gagasan yang luar biasa, yaitu Pasaman Land of the Equator, yang ini dicetuskan bersama dengan Wali Nagari ya, Bamus dan unsur lainnya sepasaman. Seperti itu tadi dari Pak Edi Utama. Lalu ada
Adinda Zulkarnain ya, mengatakan secara pandangan mahasiswa melihat realistis, bukan berarti kita pesimis ya. Mengapresiasi tentunya ada, tapi harus melihat juga perkembangan-perkembangan dan keterlibatan antara semua lini, baik itu dari mahasiswanya dan juga perkembangan-perkembangan yang ada di sekitar Pasaman saat ini. Mulai dari pengedaran narkoba dan lain sebagainya, itu juga harus menjadi perhatian pokok bagi pemerintah daerah Pasaman. Dan juga ada Adinda Nabila Ulfa Rifanto selaku Duta Pariwisata Pasaman ya, juga menyampaikan tadi tugas dari duta menjadi ikon pariwisata di daerahnya, bagaimana membangun brand bahwasanya pariwisata harus ada di daerahnya. Sebelum promosi wisata kita harus memperhatikan yang ada dulu dan merevitalisasinya. Selanjutnya tadi ada juga membahas tentang bagaimana sih penerapan Sabta Pesona pariwisata, mulai dari keamanannya, ya, ketertiban, kebersihan, kesejukannya, keindahan, ramah tamah penduduk, dan kenangan yang didapat dari sebuah pariwisata itu. Selanjutnya tadi ada dari Saudara Aulia Mukhtar ya, Ketua Gerakan Pemuda Pasaman, wisata adalah salah satu dari 10 visi dan misi dari Pemda saat ini. Tentunya artinya 83% masyarakat Pasaman setuju dan support ya terhadap wisata ini. Serta bagaimana kita harus mengemas menjadi ekuator ini, mulai dari sisi bisnis harus kita perhatikan, bukan hanya segi ekonomi ya, karena tidak bisa dipisahkan dengan wisata berapa PAD akan muncul atau hadir di Pasaman. Dan selanjutnya tadi ada dari Bung Fatah Daulay, Ketua KNPI Pasaman, ini juga sangat menarik, bahwasanya yang paling penting itu adalah dasar. Bagaimana dasar kita untuk mengembangkan pariwisata Pasaman sebagai kerangka acuan tentunya ya. Pengembangan landasan, yaitu salah satunya adalah dengan membentuk dikatakanlah aturan ya, regulasi pemerintah daerah ya, regulasi terhadap kepariwisataan di Pasaman ini. Oke, itu tadi singkat ya penyampaian dari para narasumber. Kita minta tanggapan dari masing-masing narasumber, terutama yang pertama kepada Bapak Kadis dulu ya, Bapak Kadis, Bapak Ade Harlen, untuk menanggapi selama 2 menit Pak, tadi pemaparan-pemaparan dari teman-teman yang tadi. Dipersilahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Ulul. Memang tadi ada berapa masukan pertanyaan tadi, baik itu dari Dinda Zulkarnain, Aulia Mukhtar, dan juga dari Nabila, Pak Daulay. Memang kalau kita bicara pada hari sekarang, kita Pasaman Land of the Equator merupakan awal kita untuk menatap untuk pariwisata ke depan. Itu saja ada yang masukan sampaikan tadi, juga dari yang kami catat seperti Pak Fatah Daulay, dari Ketua KPI, dasar kita untuk pariwisata ini. Memang itu sudah akan kami kerjakan tahun ini terkait dengan RIDA, rencana induk kepariwisataan, dasar kita untuk membentuk perda. Itu merupakan agenda prioritas kita di Dinas Pariwisata untuk menggodok dalam menjadi satu rencana dalam bentuk perda nanti ke depannya. Itu juga nanti akan kita anggarkan sama bagaimana ini menjadi suatu dasar bagi kita. Itu bagaimana betul Pak Daulay, itu harus kita kejar dulu dan untuk menjadi agenda prioritas kita, selain dengan hal-hal yang lain, baik itu dari dasar yang lain, baik itu dari segi bentuk kegiatan-kegiatan lain, baik itu dari SDM-nya nantinya itu sudah kita persiapkan. Jadi memang awalnya ini itu sudah kita persiapkan semua, baik itu dari perda maupun dari tagline maupun kita haki, itu akan kita persiapkan bersama. Dan juga tadi Saudara Aulia Mukhtar juga menyampaikan, apakah hanya Bonjol, bukan hanya saja Bonjol, tidak. Kita berharap ini Pasaman Equator ini kita bagaimana nanti kita Pasaman bersama, bukan hanya Bonjol, tapi juga bagaimana nanti simpul strategis kita, baik itu yang ada di Bonjol maupun ada di Rimbo Panti, itu sudah akan kita fokuskan juga. Dan juga untuk itu Pak Pati mungkin untuk sudah menyampaikan kepada kami, untuk bagaimana nanti untuk Rimbo Panti ini untuk disegerakan berkoordinasi dengan BKSDA terkait dengan pengolahan Rimbo Panti. Memang betul dengan potensi Rimbo Panti itu merupakan salah satu program prioritas dari Bapak Bupati kita juga menyampaikan untuk kita tindak lanjut bersama terkait dengan wisata Rimbo Panti tersebut. Dan juga tentu saja dengan kegiatan yang mereka sampaikan tadi, baik itu dari segi juga mencatat juga dari
Dek Zulkarnain yang dari Cibadak Dokoto sampaikan impact-nya bagi masyarakat dari segi budayanya, tentu saja kita mengharapkan tentu saja ini bisa minimalisir dari hal yang tidak kita inginkan seperti narkoba. Bagaimana nanti sudah disampaikan dalam kegiatan Festival Ekuator yang dilaksanakan di beberapa tempat, baik itu di Lubuk Gadang maupun yang ada di Jambak, baik ada juga kita laksanakan di Simpang. Bagaimana kita menggerakkan seni-seni tradisi masyarakat kita itu harus kita budayakan kembali. Seperti kemarin, seperti di Kerabano itu cuma ada dinikmati oleh anak orang tua. Tapi bagaimana seperti ini harus anak-anak muda kita harus gerakkan kembali. Dan hal ini tentu saja kita harapkan ini bagaimana kita bersama berangkulan tangan bersama-sama, bukan hanya kita retorika bersama, kita bagaimana kita masukan dan saran dari baik itu dari pemuda maupun dari tokoh-tokoh masyarakat untuk memajukan pariwisata ini tidak saja slogan semata, tapi bagaimana memberikan impact ekonomi masyarakat, impact dari segi sektor lainnya, sektor aksesnya, tentu saja ini mengharapkan impact yang betul-betul memberikan nilai positif bagi masyarakat kita. Jadi tentu saja ini awal yang harus kita dengan kebersamaan ini harus kita berangkulan tangan untuk memajukan pariwisata Pasaman sebagai dasar, tapi tentu saja mempunyai nilai impact terhadap ekonomi masyarakat. Tentu saja bagaimana sampaikan tadi, bagaimana UMKM-nya apakah sudah maju, bagaimana dengan kegiatan masyarakat yang sudah maju, bagaimana ini harus mempunyai impact. Kalau pariwisata merupakan corong, tapi ini harus mempunyai satu sistem yang saling berkait. Tidak hanya pariwisata, tapi bagaimana dari attitude kita, dari masyarakat kita sebagai tamu, juga attitude kita sebagai yang lainnya, itu harus kita pikirkan juga bersamanya. Dan juga itu saya rasa cukup Pak Kadis, terima kasih, kita applause untuk Pak Kadis tanggapannya ya. Oke, baik, selanjutnya saya beri kesempatan untuk Dinda Zulkarnain, silahkan untuk menanggapi terlebih dahulu. Nanti kurator kita beri waktu di akhir ya untuk menyimpulkan dan juga menanggapi secara komprehensif gitu. Silakan Dinda Zulkarnain. Oke Bang, tanggapannya mungkin saya memang jujur saja dari awal memang tidak berbicara teori, Bang. Artinya kan kepariwisataan ini kan memang secara landmarknya teori. Artinya kita sebagai di akademisi pun sebagai bisa analisis kita terhadap suatu kebijakan dan pandangan itu bukan teori. Karena langsung saja tadi memang tanggapan dari generasi muda kan, dari gadis Z terhadap Danau Ekuator ini. Yang saya ingin pertanyakan langsung ke Pak Kadis yang terhormat kan, jarang-jarang bisa bertemu, alhamdulillah lewat Zoom bisa bertemu. Saya dengar dari tadi jawabannya normatif, Bang. Normatif dalam artian tidak ada yang memang menjulang. Siap, kita siapkan, kita sinergikan, tapi yang kita butuhkan kan di sini seperti ini langsungnya diskusi dengan Pak Kadis kan seperti yang pertanyaan saya juga terhadap Bang Aulia Mukhtar tadi, 83% rakyat Pasaman dalam artian memilih bupati dan wakil bupati ini. Itu kan proses politik. Proses politik tidak menentukan apakah kita benar-benar menyukai, masyarakat ini menyukai ataupun mengapresiasi kebijakan dari pemerintah. Apakah 83% dari petani, peternak, pekebun, anak muda, lansia, segala macam. Itu saya masih goyang. Dan tahapnya, seperti kita ketahui, konsep dari kepariwisataan itu ada wisatawan, tuh, ada sarana wisata, ada daya tarik wisata, dan infrastruktur wisata. Secara teorinya, itu bagaimana nantinya pertanyaan kita bersama, bagaimana dengan dana yang sekian, belum ada perdanya, dan belum ada memang, kita sepakat bahwa sederhana yang ingin saya sampaikan di sini, Pasaman Lem Ekuator, intinya sejarah dari Lem Ekuator tadi, bagaimana saya rasa, jangankan orang lain yang akan kita edukasi, karena kan wisata ini juga motivasi edukasi datang. Anak-anak muda di Pasaman saja, ibaratnya, belum tahu mungkin, atau banyak yang, saya yakin masih banyak yang belum tahu, hanya ada 2 titik ekuator di Indonesia, yang pertama di Pontianak, yang kedua di Bonjol tadi. Pernah juga kedulu titik kombinasi matahari, bagaimana tentang perjuangan sejarah Imam Bonjol, Tuan Ku Tambusa, dan lain makanya harus ada sumber daya manusia yang kuat. Bagaimana kalau memang hal ini terjadi, mulai dari sekarang kerjasama dari bersama, bagaimana memang dari Pemda dan lainnya sinergitasnya sampai ke tengah masyarakat, edukasi, aktor-aktor wisata dan lainnya. Tapi secara kebijakan saya rasa Pak Kadis, tapi berhubung arah ini kita membahas arah tentang pariwisata, saya pikir masih banyak ibaratnya kebijakan yang sifatnya masih bisa diangkat di pertanian, di pemberdayaan pemuda. Jadi hari ini kebijakan pariwisata ini secara gamblang kita sampaikan belum memang prioritas dari Kabupaten Pasaman. Kita bukan pesimis tetapi melihat hari ini. Karena yang kita ketahui Pasaman ini luas dengan sumber daya alam
yang ada, petaninya tidak seperti yang kita lihat. Dan memang kalau sebatas edukasi saya. Oke, Itu, mungkin cukup Dinda Zulkarnain ya. Kita close waktu, mengingat waktu. Kita lanjutkan kepada Dinda Nabila untuk ini tanggapannya. Silakan. Mungkin di sini saya nanggapinnya sebagai seorang mahasiswa juga ya, dan seorang generasi muda, mungkin ingin mengajak Bang Zulkarnain nih. Nah Bang, kalau kita masyarakat atau pemerintah nggak sampai nih tersentuh ke masyarakat untuk bagaimana mengedukasi mengenai pariwisata, yuk kita sama-sama nih sebagai generasi muda, apa yang kita punya, ide-ide kita yang kreatif ataupun gagasan-gagasan kita, mari kita tuangkan sama-sama. Nggak harus nunggu dari pemerintah dulu, kok bisa kok dari kita sendiri yang harus nggak harus ke masyarakat, ke teman terdekat bisa misalnya, atau ke keluarga. Semuanya itu nggak harus kita patokin sama pemerintah. Kalau ada yang bisa kita lakukan lebih awal, lebih baik kita awali dulu dari diri kita sendiri dan lingkungan sekitar. Mungkin kalau untuk yang lain seperti Perda dan yang lain-lainnya, mungkin saya nggak punya tupoksi untuk menjawab itu ya. Mungkin saya cuma bahas di generasi muda dan sepaham lah dengan Bang Zulkarnain. Itu aja sih. Oke, siap. Thank you, Mbak Nabila. Nah, ini dia dari Bang Fatah Daulay lagi nih tanggapannya. Silakan Bang Fatah. Ini semakin seru sebenarnya Bang, cuma lagi waktu yang membatasi kita nih. Ya, saya pun sebenarnya tidak saya duga kegiatan saya malam ini masih ini kan. Sebenarnya malam ini saya juga ada tamu dari Malaysia gitu. Jadi ya kalau untuk pariwisata ini sekali lagi saya sampaikan, itu menurut undang-undang otonomi daerah itu adalah pilihan. Menurut saya itu hal yang paling dasar itu di Pasaman itu yang kita lebih fokus, kalau bisa ya kita lebih fokus terhadap ya ekonomi kerakyatan dulu lah. Sabta Pesona itu bisa dilaksanakan seluruhnya itu ketika rakyat kita sudah sejahtera, masyarakat sudah sejahtera. Hari ini sederhananya saja, ya kita lihat ya, kenyamanan itu tentunya perlu kebersihan, ya kan, kebersihan. Pagi bang, masyarakat kita sudah mikir, padi saya di sana bagaimana ya, harganya gimana ya, perkebunan juga begitu, di perikanan juga begitu. Jadi tidak salah. Namun ketika landmark dari Pasaman selesai, menurut saya itu pariwisata akan tercipta dengan sendirinya. Itu menurut saya. Jadi yang saya inginkan sebenarnya dan yang saya harapkan itu sebenarnya itu pemerintah daerah kita itu ya berfokuslah kepada tujuan dari landmark itu sendiri. Landmark Pasaman itu jelas pertanian, perikanan, dan perkebunan. Ketika itu sudah selesai, yang 3 itu selesai, itu akan jadi pariwisata dengan sendirinya. Itu menurut saya. Sampai Bindaulo. Oke, baik. Terima kasih Bung Fatah atas masukan-masukannya ya. Sudah disampaikan tadi. Sebelum kita lanjut kepada Bung Aulia Mukhtar, izin kita pindah Zoom lagi ya, Bapak-Bapak semua. Ini pindah yang terakhir sebelum kita closing ya. Sudah ada di room chatnya. Ayo, ditunggu di room sebelah.
Oke. Baik, sudah bergabung ya. Silakan kita minta tanggapan dari Bung Aulia Mukhtar. Kita beri kesempatan 3 menit, Bung Aulia Mukhtar. Oke. Terima kasih, Bung. Sebelumnya saya ingin menanggapi dari Adinda Zulkarnain dan juga Bang Patah. Perlu kita garis bawahi bahwa pariwisata itu adalah bukan yang menjadi prioritas utama pemerintah daerah Kabupaten Pasaman hari ini. Ketika kita melihat pemanfaatan APBD kita tahun ini, itu hanya sebagian kecil yang diperuntukkan untuk pariwisata Kabupaten Pasaman. Itu perlu kita garis bawahi bersama. Seterusnya, kenapa ini kita merasa sangat prioritas di mana-mana di media kita lihat Pasaman tujuan wisata, Pasaman tujuan wisata, Pasaman tujuan wisata. Sejatinya memang wisata itu memang identiknya dengan promosi. Artinya kita, baik itu Pemda ataupun pemerintah-pemerintah nagari dari tingkat kecamatan, nagari, kejorongan semuanya memang diwajibkan untuk mempromosikan wisata kita. Artinya bentuk promosi ini seolah-olah kita melihat bahwasanya wisata ini adalah prioritas utama daripada pemerintah daerah. Bukan. Kalau kita lihat pemanfaatan APBD kita hari ini adalah pertanian, sesudah itu pembangunan infrastruktur jalan kita, sesudah itu pendidikan, sesudah itu kesehatan, kayaknya itu jauh lebih prioritas. Hanya saja itu bukan dipromosikan. Itu yang perlu kita garis bawahi. Seterusnya tadi saya sampaikan bahwasanya yang harus kita ketahui terlebih dahulu dulu atau yang harus kita pikirkan itu adalah wisata ini targetnya siapa? Apakah go internasional atau apakah wisatawan lokal? Artinya kalau go internasional tentu kita harus mempunyai paket, yaitu beberapa wisata yang harus kita kemas. Artinya seperti yang adik Nabila bilang tadi, marilah kita pemuda atau mahasiswa mengajak, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya wisata itu seperti itu. Sebenarnya edukasinya itu adalah seperti ini. Edukasi itu tergantung kualitas wisatanya. Kita tidak perlu memberikan edukasi kepada wisatawan. Ketika wisata kita tertarik, maka wisatawan itu akan hadir. Jadi yang perlu kita benahi sebenarnya adalah apakah mampu wisata Bonjol itu untuk menarik wisatawan dari luar untuk Kabupaten Pasaman. Artinya di samping meningkatkan perekonomian, apa yang akan didapatkan oleh Pemda Kabupaten Pasaman? Berapa PAD-nya setiap tahun yang akan bertambah untuk itu? Karena wisata itu bukan kegiatan sosial. Artinya wisata itu adalah bisnis. Kita mengeluarkan uang sekian miliar, puluh miliar untuk kegiatan sosial. Kita mengadakan event, kita membuka budaya. Kenapa enggak di kebudayaan aja kita buka event tersebut? Maksudnya seperti itu. Jadi menurut saya adalah kalau usul baik itu kepada pemerintah melalui pariwisata, Kadis Pariwisata, coba dikonsep dulu sebenarnya apa yang menjadi nilai jual tinggi di Kabupaten Pasaman. Apakah cukup hanya Ekuator Bonjol atau bagaimana dengan wisata yang lainnya gitu. Barangkali sampai Bung Ulul Asmi. Oke, terima kasih Bung Aulia. Ya. Sebelumnya saya mau minta ini sebelum saya keluar ya. Kedepannya enaknya ini sama Bang Kadis ini sambil ngopi nih. Iya. Sambil ngopi. Bang Patah. Sebelum itu Bang. Serius. Kita bahas ini sebenarnya saya dari tadi memang nggak fokus. Saya mikir ke sana gitu kan.
ke depan kita minta lah Pak Kadis ya meluangkan waktu untuk kita ngopi-ngopi Oke. ataupun Bang sama Bang Fatah, Pak Edi sebelum Utama, ini gitu. kita minta dulu Pak Edi Utama untuk tanggapannya, Bang. Baru nanti itu tanggapan dari Bang Edi Utama dulu. Bang Fatah tetap dong standby dulu. Bang Edi Utama belum menyampaikan tanggapannya. Oke? 3 menit Pak Edi Utama. Terima kasih. Saya kira ini sudah hampir selesai ya. Saya mendengar dengan baik semua pernyataan teman-teman yang muda-muda, terutama dari Bung Fatah, dari Nabila, dari Zulkarnain, dari Aulia juga ya, saya kira. Dan sedikit pesimis sebetulnya melihat situasi yang berkembang terjadi sekarang ini ya. Sebagai yang kita tahu, saya kira apa yang diinformasikan oleh Bung Aulia barusan ya tentang struktur anggaran di Pasaman ya, bahwa memang pariwisata bukanlah prioritas utama. Kalau kita lihat dari visi misi pun juga dia adalah nomor 8 sebetulnya dari prioritas pembangunan itu. Jadi memang kebetulan sebetulnya ini adalah kemudian mendapat promosi dan publikasi yang luas ya dari berbagai kegiatan yang dilakukan yang berhubungan dengan pariwisata itu. Nah, saya merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Bung Fatah misalnya yang dari KNPI yang selalu yang tadi beberapa kali ngomong tentang regulasi Perda, saya kira regulasi perlu ya untuk bisa mengarahkan secara berkelanjutan ya. Tapi yang juga lebih diperlukan adalah gerakan sosial, gerakan masyarakat untuk mendukung regulasi itu. Ada banyak sekali regulasi yang sudah dibuat tapi tidak jalan, menemui jalan yang tumpul sebetulnya itu kan. Jadi saya kira memang itu harus dua-duanya harus paralel. Ada regulasi tapi banyak hal yang kemudian regulasi tidak jalan gitu. Nah, kalau kita ingin berimajinasi tentang Pasaman itu, saya sebetulnya baru 6 bulan terakhir ini agak rajin pulang kampung dan keliling kemana-mana gitu. Selama ini saya jarang pulang ya. Saya melihat ada sesuatu yang memang agak berbeda ya dari Pasaman itu dibandingkan dengan berbagai daerah lain di kabupaten di Sumatera Barat misalnya. Saya pernah lama di Sawalunto, saya di Sijunjung, pernah di Batu Sangkar, di Agam dan segala macamnya itu. Saya mencoba melihat itu. Ada beberapa hal yang kemudian memang menjadi semacam keunggulan lokalnya. Dan saya kira ini juga bagian dari sebuah misi dari Kabupaten Pasaman yang berbasiskan pada keunggulan lokal itu. Jadi memang ada keinginan yang luar biasa untuk mengeksplor ya sebetulnya potensi lokal di Pasaman itu untuk menjadi kekuatan berbagai itu. Nah, kalau kita lihat dari skala prioritas, saya kira hampir semua yang dibicarakan itu sudah dikerjakan, tapi memang belum mendapatkan publikasi. Kita tahu bagaimana perjuangan pemerintah Pasaman misalnya untuk bisa memajukan peternakan ikan, air tawar di daerah Rau sana, di utara misalnya ya. Pertanian, ladang rakyat misalnya, jagung misalnya kita lihat, itu yang luar biasa juga sekarang ini. Ada banyak hal yang kemudian kita bisa lihat sebagai sebuah upaya. Nah, kalau kita bicara soal konteks budaya pariwisata Pasaman, ini memang sebuah upaya awal ya. Kenapa kemudian Bonjol dipilih? Saya kira ini adalah sebuah pilihan yang strategis juga, karena pariwisata tidak mungkin diurus dari utara sampai selatan, tapi perlu satu lokomotif yang bisa menarik gerbong-gerbong lain untuk bisa bergerak misalnya. Kalau kemudian Bonjol bisa tumbuh sebagai sebuah sentra baru, ya lokomotif baru, saya kira Lubuk Sekaping atau Panti juga akan bisa tumbuh, atau daerah sekitarnya juga akan tumbuh. Berpikirnya seperti itu menurut saya gitu. Tapi kalau semuanya kita kembangkan sekaligus, 2 kota sudah harus dikembangkan, Panti harus dikembangkan, kemampuan pemerintah sekarang ini saya kira tidak cukup memadai untuk hal seperti itu. Tapi memang kalau jadi tahun depan saya kira insya Allah akan terjadi ya, kalau planetarium itu dibangun, saya kira dia akan menjadi sebuah pusat rekreasi yang sangat penting secara dalam aspek edukasi misalnya. Dan ini juga akan menjadi lokomotif penting bagi sebuah perkembangan ke depan bagi Pasaman itu. Visi misi Pasaman saya kira juga berhubungan dengan bagaimana Pasaman yang cerdas, bagaimana Pasaman yang berbudaya. Kalau festival yang kemarin kita gelindingkan, misalnya dari Lucy Fest, misalnya Lucy Festival, kemudian Pasaman Equator Festival, saya kira itu juga tidak hanya sepenuhnya menjadi event pariwisata, tapi juga basisnya adalah budaya sebenarnya. Karena kalau kita lihat Pasaman Equator Festival itu kita gelar sebagai perayaannya di berbagai negari, di empat lokasi sebetulnya, Bonjol, Simpang, Jambak, dan Lubuk Gadang. Kita ingin melihat bagaimana kekuatan budaya itu bisa tumbuh
institusi budaya anak nagari bisa tumbuh secara lebih otonom, secara ke arah yang lebih desentralisasi misalnya. Dan pemerintah harus mendukung arah seperti itu. Ini hak-hak budaya masyarakat saya kira harus dikembalikan. Kemudian yang kedua yang juga harus dilihat, itu terjadi silang budaya. Selama ini saya kira berbagai kehidupan budaya di daerah utara, misalnya di Padang Gulugur seperti onang-onang itu nggak pernah didengar oleh masyarakat dari Simpang, dari yang dari selatan. Itu terjadi sekarang. Atau sebaliknya, saya kira juga sebuah konsep bagaimana membangun sebuah komunikasi budaya yang penting untuk membangun sikap yang harmonis itu juga penting di Pasaman itu. Karena saya tahu persis bahwa ada benturan yang mungkin bisa punya potensi menjadi benturan kalau masalah-masalah budaya ini tidak bisa disilaturahmikan, dipertemukan dengan baik. Itu yang penting pembangunan budayanya. Saya kira itu mulai yang kita rancang ya dari berbagai festival yang kita lihat, sehingga masing-masing lokal, masing-masing daerah, masing-masing kelompok etnik tidak menjadi eksklusif. Dia menjadi sebuah masyarakat yang terbuka. Jadi saya kira anak muda harus menangkap ini hal yang seperti ini sebagai sebuah konsep masa depan yang sangat penting. Gitu. Nah, saya kira itu yang terpikir oleh yang bisa saya lihat ya. Dan saya kira apa yang sudah kita bicarakan ini sudah dimulai semuanya, walaupun mungkin belum memberikan hasil yang cukup memadai ya, membulatkan hasil karena ini baru dimulai saya kira ya. Dan yang kedua secara distribusi ekonomi, memang apakah kemudian dengan bangunnya Bonjol sebagai satu pusat lokomotif itu hanya akan dinikmati oleh Bonjol? Saya kira dari aspek teori ekonomi tidak seperti itu. Mungkin juga akan ada berbagai kegiatan lain yang bisa, misalnya industri kreatif ya, itu juga bisa menjadi bagian dari sebuah proses pertumbuhan. Bagaimana kemudian kuliner ya, saya melihat ada makan ikan air tawar yang luar biasa di daerah Tapus ya, di daerah sampai ke Batang Asik sana, yang saya kira luar biasa, yang tidak dimiliki oleh masyarakat yang lainnya. Jadi saya kira harus membuka mata lah ya, baca betul bagaimana konsep pembangunan bersamaan, anggarannya ya, kemudian visi misinya, kemudian lihat lapangannya. Saya kira ada banyak sekali modal sosial, banyak sekali potensi ekonomi yang memang harus digerakkan. Dan saya kira pariwisata adalah pintu masuknya yang paling strategis untuk mengembangkan itu semua. Saya kira itu saja tanggapan saya. Terima kasih. Kalau masih ada yang ingin itu, saya tunggu saya di Pasaman di Lubuk Sekaping, kita ngopi di mana, nggak usah dengan sekalian Pak Ade, dan saya siap menghadapi diskusi lebih jauh, terutama dengan ketua KNP ini gitu loh. Terima kasih. Oke. Siap, Mas. Siap. Jadi Luar. ngebahas Pasaman itu enaknya itu sambil ngopi. Ya, minta maaf semuanya ya. Izin. Ya, tapi memang harus ada pembicaraan yang lebih serius tentang ini gitu loh. Betul, Mak. Betul. Sepakat. Oke. Baik. Soalnya kalau diskusi seperti ini kita kurang konsentrasi lah gitu. Ya, bagaimana kalau malam Minggu besok kita adakan pertemuan? Malam Minggu besok ya, Mak. Saya pulang kampung. Saya ada di Pasaman itu masih di akhir bulan, Mak. Oke. 2 minggu ke depan berarti. Saja kita bikin pertemuan akhir bulan. Oke. Baik. Luar biasa sekali pertemuan hari ini ya, Bapak Ibu yang sangat ini ya. Ada bertukar pikiran lah antara kita bersama. Tadi tanggapan dari Kadis juga menyampaikan bahwasanya Pasaman Land of the Equator adalah langkah awal untuk maju ke depannya. Terkait rencana induk dan segala macamnya juga menjadi prioritas ya, supaya ini menjadi dasar ya, dasar bagi untuk membuat perda misalnya, ini menjadi prioritas utama ya. Awal yang harus merangkul memajukan pariwisata Pasaman. Tadi Adinda Zulkarnain, generasi Z ya, konsep pariwisata harus jelas dan tidak normatif ya, itu yang paling penting ya. Serta bagaimana mengelola dan melibatkan generasi-generasi Z. Dan juga Nabila tadi menyampaikan, mengajak para pemuda generasi Z untuk mulai mengedukasi bersama, untuk mengajukan, tidak harus menunggu Pemda dulu, ayo kita action di awal seperti itu. Dan juga tadi Bang Fatah menyampaikan, pariwisata menurut otonomi adalah sebuah pilihan ya, Undang-Undang Otonomi Daerah. Tentunya kita harus berfokus dulu terhadap ekonomi kerakyatan yang terlebih dahulu. Sabta pesona dan lainnya bisa diterapkan apabila kita sudah memajukan perikanan, pertanian, perkebunan ya, dan lain sebagainya. Jika ini sudah dibentuk dan tuntas, maka wisata akan terbentuk. Juga tadi Bung Aulia Mukhtar menyampaikan bahwasanya pariwisata bukan hanya
yang fokus ya, Pemda bukan hanya fokus kepada pariwisata. Sebagai buktinya terkait dengan penggunaan anggaran pada saat ini. Pariwisata hanya mendapat anggaran yang sedikit, tapi promosinya yang tinggi dengan tagline-tagline-nya seperti itu. Dan juga kita lihat harapannya pembenahan kepada pariwisata ini adalah mampu untuk mendongkrak ya usul dari konsep aktual apa yang menjadi nilai-nilai yang ada di Kabupaten Pasaman sehingga bisa memajukan pariwisata dan budaya Pasaman. Dan juga tadi terakhir dari kurator kita dari Mama ya, kita lebih enak manggil Mama ini, Mama Edi Utama menyampaikan mendengar dengan baik ya semua yang kita sampaikan satu persatu, apalagi dari generasi-generasi Z harapan bangsa, bahwasanya sesuai disampaikan tadi sependapat dengan Saudara Aulia Mukhtar, pariwisata ini adalah yang ke-8 sepertinya dalam visi dan misi Pasaman, tetapi promosinya adalah yang paling tinggi, sementara yang lain promosinya tidak begitu. Regulasi juga harus dibuat ya, sangat penting, tapi gerakan juga harus sejalan dengan regulasi ini supaya dia bisa berangkulan ya. Regulasi tanpa action hasilnya zero, dan juga action tanpa regulasi tidak ada kaidah-kaidah yang harus kita pahami. Dan juga kita berharap konteks pariwisata Pasaman adalah upaya kenapa Bonjol dipilih, menginginkan Bonjol adalah lokomotif utama pariwisata Pasaman. Dan nantinya akan timbul daerah-daerah lain sebagai destinasi awal. Karena kalau kita ambil semuanya, Pasaman belum cukup untuk mengelola itu. Terus, event yang diadakan tidak hanya saja pariwisata, tetapi juga mendongkrak budaya kita sehingga tumbuh otonom dan hak-hak budaya masyarakat yang harus dikembalikan seperti di Padang Gelugur, onang-onang mungkin yang dari selatan tidak pernah mengetahui. Dengan event-event ini kita juga bisa mengetahui dan juga saling berangkulan untuk membangun budaya-budaya yang ada di Pasaman. Itu dia, luar biasa sekali Bapak Ibu teman-teman semua, dan terima kasih kepada Sameja Forum Bapak Ibu semua atas partisipasinya. Sebelum kita closing, kita foto bersama dulu ya. Ayo, siap. Bang Fatah. Oke, 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya selaku moderator yang ditunjuk dari Sameja Forum, mudah-mudahan kita bisa bersama lagi di lain kesempatan dan di lain waktu untuk membahas ya Pasaman ini ke depannya. Seperti tadi adalah waktu yang ngopi. Tadinya katanya Sameja Forum siap untuk memfasilitasi. Ini tempat ngopinya nanti yang harus strategisnya. Oke, baik, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih. Selamat beraktivitas. Selamat istirahat. Siap. Bupati Jakarta. Bonya klub nggak jadi pemancur negara masuk Okibu. Nah, beban kue. Pemancur negara dua kota. Jangan penghancur negara menguasai. Jadi tempat penguasaan yang bisa dihancurkan. Ampun,